Salah satu orang yang hebat tadi sudah ada di depan saya, ternyata seorang anak muda. Iman, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Umurmu berapa? 19. 19 tahun. Dalam usia yang semuda ini jabatannya presiden. Presiden apa? Presiden Indonesian Future Leaders. Jadi sekali lagi, 19 tahun tapi saya sudah mencatat prestasinya, ini baru beberapa loh ya. Murid Teladan Sumatera Barat 2008. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin muda Indonesia 2008. Junior Ambassador dari Daimler dan UNESCO tahun 2008. 1 dari 10 anak di dunia penerima World Youth Achiever Recognition oleh Friendship Ambassador Foundation dari Amerika tahun 2008. Dia juga adalah penasehat remaja United Nations Population Fund Indonesia tahun 2009. Mahasiswa berprestasi FISIP UI 2009, Duta Muda ASEAN 2010, salah satu ikon majalah Gatra 2010, Global Change Maker British Council 2010, penghargaan Microsoft Bloggership termuda 2011, dan juga termasuk jadi pembicara ya, diundang jadi pembicara. Dengar-dengar kamu juga baru pulang dari Amerika untuk mendapat penghargaan lagi. Penghargaan apa? Jadi minggu lalu saya baru balik dari New York untuk mendapatkan penghargaan dari We Are Family Foundation, sebuah lembaga swadaya masyarakat berbasis di New York yang memberikan penghargaan kepada 30 anak muda di bawah 20 tahun yang telah melakukan aktivitas yang signifikan terhadap perubahan di negaranya. Jadi saya salah satu dari 30 penerima itu dan satu-satunya anak-anak muda di dunia ini ya? Iya, dan itu dari 3 kali gelaran itu pertama kalinya alhamdulillah Indonesia bisa berhasil mendapatkannya. Tapi penghargaan yang Iman terima untuk apa ini? Itu untuk aktivitas-aktivitas saya yang saya lakukan sejak kecil sampai sekarang, khususnya di Indonesian Future Leaders juga. Dari umur berapa Iman melakukan aktivitas sosial semacam ini? Mulainya dari umur 10 tahun. 10 tahun? Apa yang dilakukan anak umur 10 tahun? Waktu itu waktu saya umur 10 tahun, saya memulai gerakan dari hal yang paling kecil. Jadi kebetulan di sekeliling rumah saya banyak orang-orang yang mungkin nggak bisa mengakses buku seperti yang bisa saya rasakan, nggak bisa mengakses kursus-kursus, sehingga pada akhirnya saya membuka perpustakaan mini dan juga kursus gratis bagi anak-anak yang ada di sekitar sana, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan suplemen seperti yang saya dapatkan gitu. Ini pasti orang tuanya luar biasa. Orang tuamu kerjanya apa? Ayah saya agen minyak tanah, ibu rumah tangga. Bagaimana ceritanya sampai Iman dan dibantu teman-teman mendirikan yang namanya Indonesian Future Leaders? Jadi awalnya dulu ketika saya kemudian memulai gerakan sendiri, waktu saya kecil, kemudian juga terlibat sebagai relawan di berbagai komunitas, dan akhirnya membentuk komunitas yang berbasis dulu di Padang. Kemudian ketika saya pindah ke Jakarta, saya kuliah di Jakarta, saya berpikir bahwa, oh ini kesempatan bagi saya untuk mengajak teman-teman yang lain, untuk bisa juga berbagi kepada masyarakat dan bisa memulai gerakannya sendiri. Sehingga saya bersama teman-teman saya yang lain, yang kebetulan ada di sini juga, kita sama-sama untuk bikin namanya Indonesian Future Leaders. Gerakannya misalnya contohnya apa? Program kita macam-macam, cuman kalau saya tarik kesimpulannya ada 3 pilar gerakan kita. Yang pertama, capacity building. Jadi kita memberikan kapasitas kepada anak-anak muda, kita mengenalkan isu-isu sosial yang ada di sekitar masyarakat, mengenalkan kepada mereka gimana sih caranya kalau misalnya mau bikin project, gimana sih caranya supaya mau jadi relawan, hal seperti itu. Kita datang ke sekolah, kampus secara rutin, dan kita juga bikin seminar-seminar dan forum-forum publik, sehingga akhirnya mereka tahu. Yang kedua, kita punya gerakan namanya community development. Jadi kita setelah mereka tahu tadi yang namanya isu-isu sosial, tahu bagaimana cara bergerak, kita libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan di grassroots, di akar rumput. Seperti kita punya teaching program di Jakarta dan di Bandung yang fokus mendidik anak-anak yang mungkin nggak bisa mengakses pendidikan suplemen seperti pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan art, creativity, dan lain-lain. Kita berikan itu, dan mereka bisa mengajar teman-temannya yang lebih muda. Kita juga melakukan gerakan-gerakan fundraising, misalnya untuk membantu pemenuhan pangan untuk anak-anak di Nusa Tenggara misalnya. Dan yang ketiga, gerakan advokasi. Karena kita percaya bahwa meskipun kita bergerak, meskipun kita melakukan banyak aksi, tapi kita percaya bahwa pemerintah adalah pihak yang terkait dengan kebijakan. Mereka yang membuat kebijakan. Sehingga kita harus bikin gimana pemerintah bisa bikin kebijakan yang mendukung
pemberdayaan pemuda. Jadi kita melakukan advokasi ke stakeholders terkait. Misalnya kayak tahun lalu kita ketemu dengan wakil presiden, dengan menteri, dengan parlemen, dan lain-lain. Sehingga harapannya akan lahir kebijakan-kebijakan yang mendukung kita untuk bergerak. Sebab sebelum lahir Indonesian Future Leaders ini, itu kamu dan teman-teman sudah bentuk yang namanya komunitas anak kritis Indonesia. Iya. Dulu tuh bahasnya di Padang dan kita ingin bikin komunitas gimana sih supaya pemuda bisa kalau punya gagasan atau kritik terhadap pemerintah, tapi bisa melakukan dengan cara-cara yang baik, misalnya lewat puisi atau lewat teater atau misalnya lewat gambar, sehingga kemudian tulisan-tulisan yang mereka miliki kita coba salurkan ke media sehingga hasilnya lebih baik. Jadi kita nggak harus turun ke jalan. Jadi kita mencoba dengan less energy tapi bigger impact kayak gitu. Berapa banyak sekarang pengurus dari IFL ini ya? Kalau di IFL sendiri, kita punya pengurus pusat dan pengurus chapter, artinya pengurus yang ada di wilayah daerah. Kalau di pengurus pusat sendiri, kurang lebih ada 25 orang yang bergerak dengan sukarela, umurnya rata-rata dari SMA sampai universitas. Mereka meluangkan waktunya, nggak dibayar, bahkan kadang membayar untuk iuran. Mereka yang benar-benar membantu semua pergerakan yang di Indonesian Future Leaders. Nah, tentu ada yang menginspirasi atau orang yang menginspirasi Iman. Siapa orang yang paling berjasa untuk mengembangkan Imam seperti sekarang ini? Orang tua adalah pihak yang paling menginspirasi karena dengan keterbatasan ekonomi yang mereka miliki, tapi mereka tetap berusaha untuk menyekolahkan saya setinggi-tingginya karena mereka percaya bahwa saya punya mimpi dan saya bisa ngeraih mimpi itu. Tapi selain orang tua, saya punya beberapa figur yang bagi saya cukup menginspirasi dan kebetulan saat ini saya mengelola beberapa kegiatan bersama, misalnya Bapak Anies Baswedan dan Bapak Budi Suhardi. Saya hentikan dulu kegaguman kita pada Iman, karena sesudah ini kita akan lebih kagum sama dia. Apa yang dia lakukan lagi? Ikuti terus Ki Candy. Parlemen Muda adalah gerakan baru yang kita coba rintis. Formatnya kita akan bikin parlemen remaja di tahun 2012. Kemudian kita akan undang ke Jakarta, mereka sharing diskusi dan diberikan capacity building. Jangan-jangan masyarakat lebih peduli pada gerakan ini karena yang sudah ada ini bikin kita frustrasi semua nih.